wujubut tiba'il kitab was sunnah ala fahmi salafil ummah. Wajibnya dalam beragama kita selalu mengikuti Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman generasi salaful ummah, generasi pendahulu umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jemaah sekalian, kita sudah paham kewajiban mengikuti Al-Quran dan sunnah. Karena itulah yang Allah turunkan kepada kita untuk menjadi pedoman hidup kita. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikutilah yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Maka yang turun dari Rabb kita kepada kita adalah Al-Quran dan sunnah. Sehingga Nabi SAW berpesan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Kalau kalian tetap berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulnya atau hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi jemaah sekalian, perintah berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah itu tidak bermakna setiap orang mengambil satu ayat atau membaca terjemahannya atau mengambil satu hadis atau sekedar membaca terjemahannya lalu dia memberi kesimpulan sendiri. Tidak, dia harus merujuk kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlu zikir, orang-orang yang berilmu, kalau kamu tidak tahu. Dan orang-orang yang paling berilmu terhadap Al-Quran dan sunnah adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka mengikuti pemahaman mereka itulah jalan keselamatan. Dan Al-Quran sendiri serta hadis itu sendiri memerintahkan kepada kita untuk mengikuti mereka. Dalilnya sangat banyak, diantaranya dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dua golongan sahabat yang terbaik, sahabat-sahabat muhajirin dan sahabat-sahabat ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan keridhoannya kepada dua golongan. Golongan yang pertama, sahabat-sahabat terbaik dari kalangan muhajirin dan ansar. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang mengikuti mereka. Tapi ingat, mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Maka para ulama ahli tafsir menjelaskan ini berlaku untuk semua yang mengikuti mereka sampai hari kiamat pun akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita menginginkan keridhaan Allah, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali mengikuti jalannya orang-orang yang telah Allah ridhoi. Sehingga kita wajib mengikuti mereka untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman keras bagi siapa yang menyelisihi jalan mereka. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas hidayah baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Artinya dia mengikuti selain jalannya para sahabat. Karena orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka apabila dia melakukan itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kepada jalan kesesatan yang telah dia pilih tersebut, wa nuslihi jahannama, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Dan juga dalam hadithul iftiraq, hadis tentang perpecahan umat, Rasulullah SAW menegaskan, wa sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Oleh karena itu jemaah sekalian, untuk bisa memahami Al-Quran dan sunnah dengan baik, maka wajib kita mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di dalam Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra lil Baihaqi disebutkan sebuah nukilan dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, idza jitama'u akhadna bijtima'ihim. Apabila para sahabat sudah bersepakat ijma' dalam permasalahan agama, maka kami mengambil kesepakatan mereka tersebut. Wa in qala wahiduhum wa lam yukhalifhu ghairuhu akhadna biqaulihi. Dan apabila
Jika seorang sahabat berpendapat dan tidak diselisihi oleh sahabat yang lainnya, kami pun mengambil pendapatnya. Fa in ikhtalafu akhadna biqauli ba'dihim wa lam nakhruj min aqawilihim kullihim. Namun, andai para sahabat berbeda pendapat, maka kami akan mengambil pendapat salah satu di antara mereka dan kami tidak akan pernah keluar dari seluruh pendapat mereka. Inilah jemaah sekalian, cara kita meneladani para sahabat, cara kita beragama diajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, juga imam besar ahli sunnah yang masyhur. Dalam kitab beliau Usulus Sunnah, beliau mengatakan, Usulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida bihim. Prinsip dalam berpegang teguh dengan sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu berusaha meneladani mereka. Inilah prinsip sunnah. Artinya, kalau kita betul-betul mau meneladani Nabi Muhammad SAW, kita harus selalu merujuk kepada pemahaman para sahabat. Dan ini ijma ulama ahli sunnah seluruhnya. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.